Asal-usul dari bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Kerjanya memang kepada tulisannya ada tulisan bahasa Sunda yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, kalau kemarin saya itu ngebuat video, biasanya tuh setiap hari Minggu saya itu ngebuat video tentang jalan-jalan lah ke rumah teman-teman yang ada di sini, yang ada di Malaysia, di sekitaran Kuala Lumpur. Karena liburnya kadang juga nggak libur kalau hari Ahad ya, hari Minggu kadang ya libur. Kalau pas libur biasanya saya itu ngebuat konten tuh jalan-jalan ke rumah teman-teman TKI Indonesia yang berada di Malaysia, yang kerja di Malaysia ini, khususnya yang deket-deket lah seperti Kuala Lumpur atau Selangor, karena nggak makan waktu lama untuk ke tempat mereka. Jadi saya itu ke tempat mereka gitu. Kalau yang ada di Johor seperti yang jauh lah gitu, nggak nyampe, karena cutinya 1 hari ya takut nggak sampai lah gitu, takut keesokan harinya nggak bisa kerja gitu. Jadi cari yang dekat-dekat aja gitu. Insyaallah setiap hari Minggu kalau ada cuti pasti ke rumahnya teman-teman TKI. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu sebelum nonton video yang akan saya reaction hari ini. Yang saya reaction hari ini adalah video tentang asal-usul bahasa Indonesia. Kalian sudah tahu kan bahasa Indonesia seperti apa? Tapi kebanyakan orang tidak tahu asal-usul dari bahasa Indonesia tersebut. Bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Biar kalian tuh nggak penasaran seperti apa sejarahnya bahasa Indonesia itu, yuk kita tonton videonya bareng-bareng yuk. Biar kalian nggak penasaran. Halo YouTube, ini dia guys. Siapa sih di sini yang tidak bisa berbahasa Indonesia? Siapa sih? Saat ini bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang sudah cukup banyak diminati di luar negeri. Bahkan, ada beberapa negara yang mewajibkan bahasa Indonesia untuk dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Adanya bahasa merupakan salah satu ciri dari kemajuan suatu bangsa. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Indonesia tidak tahu asal-usul dari bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini, hingga menggantikan bahasa lain yang umumnya sudah digunakan di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat, terlepas dari bahasa daerah. Jadi, sejak kapan sih bahasa Indonesia digunakan di Indonesia? Menurut catatan sejarah, bahasa Indonesia dinyatakan lahir ketika Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945. Namun, apakah bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini lahir begitu saja? Tidak dong. Asal-usul dari bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu yang terus berkembang sejak zaman kerajaan, yang digunakan sebagai bahasa penghubung di Nusantara ketika melakukan komunikasi. Bahkan, bahasa Melayu dijadikan bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara yang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Bukti-bukti tersebut juga diperkuat dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, hingga prasasti Karangbrahi yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu semakin berkembang dan dipakai di berbagai daerah di Nusantara. Akan tetapi, perkembangan bahasa saat itu juga dipengaruhi dari berbagai bahasa lain seperti Sanskerta, Persia, Arab, hingga bahasa daerah. Bahkan sejak era kolonial,
bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua yang digunakan oleh orang-orang Indonesia. Walaupun pada saat itu banyak sekali yang menentang hal tersebut, khususnya dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka menganggap bahasa Belanda haruslah dipelajari oleh seluruh penduduk di Indonesia agar memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, karena masyarakat di Indonesia lebih memilih bahasa Melayu yang sudah digunakan selama ratusan tahun, ketimbang bahasa Belanda yang digunakan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya usulan dari para pemuda agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa nasional pada tahun 1926. Namun setelah dikaji lebih mendalam, bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, baik dari suku, budaya, hingga kepercayaan. Sehingga pada 28 Oktober 1928, tepatnya pada Kongres Pemuda kedua, menyatakan bahwa bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang merupakan perkembangan dari bahasa Melayu. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama, agar memunculkan identitas bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan juga kepercayaan tersebut. Sehingga menyebabkan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling tepat digunakan oleh penduduk di Indonesia. Lalu apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak guys. Jadi setelah ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia beberapa kali mengalami penyempurnaan agar mudah dimengerti dan juga diucapkan oleh bangsa Indonesia, serta penyesuaian terhadap kosakata baru. Berikut ini beberapa tahap penyempurnaan tersebut. Yang pertama ada ejaan Van op Eugene pada tahun 1901. Kemudian yang kedua ada ejaan Suwandi pada 19 Maret 1947. Yang ketiga ada ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Dan yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Nah, itu tadi sekilas mengenai sejarah dari bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa nasional di Indonesia yang telah melalui beberapa tahap penyempurnaan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari informasi tersebut. Jangan lupa di like and share ya. Terima kasih. Salam jas merah. Salam juga. Nah, itu tadi guys. Sebenarnya ini menambah wawasan kita tentang bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu, terutamanya di Indonesia. Ya, kita itu harus berpuas hati dan sadar bahwa yang kita bahasakan itu sebenarnya bahasa Melayu. Hanya saja ada beberapa perubahan mungkin para pendiri bangsa kita itu tidak ingin ada perpecahan di antara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia gitu. Itulah kenapa diberikan nama bahasa Indonesia. Kenapa tidak diberi nama bahasa Melayu? Mungkin ini hanya perkiraan saya pribadi ya. Mungkin para pendiri bangsa terdahulu itu tidak ingin tidak ingin ada perpecahan atau ginilah, istilahnya gini. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Ginilah, kenapa nggak pakai bahasa dari bahasa Jawa? Kenapa nggak pakai bahasa Bali? Kenapa nggak pakai bahasa ini? Takutnya mungkin seperti itu, makanya dibuatlah nama bahasa Indonesia. Dan banyak kata yang di buku-buku bahasa Indonesia itu sebenarnya yaitu perpaduan antara kata. Itulah kenapa orang-orang Melayu seperti orang-orang Malaysia, Brunei itu banyak nggak paham ke bahasa kita, karena di buku-buku bahasa Indonesia itu banyak yang kosakatanya itu banyak yang digabungkan antara bahasa-bahasa yang ada di Indonesia gitu. Jadi di seluruh Indonesia itu diambil satu kata seperti contohnya yang nggak ada di bahasa Melayu. Contohnya benda yang nggak ada di bahasa Melayu ini apa gitu, dicariin lah sama pembuat atau penata bahasa itu
di bahasa-bahasa suku lain gitu. Sebenarnya itu adalah bahasa, kenapa bahasanya itu banyak yang beda sama bahasa Melayu, karena ya yang kita pakai itu sebenarnya bahasa-bahasa yang disatukan antara bahasa-bahasa Jawa, diambil juga dengan dari kosakata bahasa Jawa, bahasa apa? Kalau bahasa Medan tuh apa namanya? Ya pokoknya bahasa Medan, bahasa Bali gitu. Jadi disatukan akhirnya menjadi bahasa Indonesia gitu. Tetapi kita tidak perlu memungkiri bahwa bahasa kita sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebenarnya bahasa Melayu gitu guys. Jadi mudah-mudahan ini menjadi informasi dan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.